rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Tuhan yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang
dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Shalom semuanya, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sharing tentang praktek hidup orang Kristen sejati. Saya akan memulai sharing saya ini dengan berbagi kisah atau pengalaman saya hari ini, tetapi sebetulnya pelajaran hari ini telah dimulai dari beberapa hari yang lalu, bahkan minggu lalu gitu. Dan rasanya ya, pada RSSP sebelumnya juga saya sudah singgung tentang sedikit ya, saya singgung tentang bagaimana menguasai diri supaya tidak bereaksi dengan meluapkan kemarahan ketika seseorang atau sebuah keadaan memancing kita untuk marah gitu. Nah, hari ini saya menang atas peperangan itu gitu. Saya mau tekankan pada pesan RSSP pada kesempatan ini bahwa kalau kita mau menjadi orang Kristen sejati, itu harganya mahal, tapi orang bisa asal mau. Dan kalau seseorang mau menjadi orang Kristen sejati, harus mampu mengorbankan ego di dalam dirinya, egonya. Kalau cuma berpuas diri atau memiliki prinsip bahwa KTP-nya Kristen, ke gereja atau live streaming atau suka mendengarkan hal-hal rohani, bahkan melayani, itu mah biasa. Kenapa saya kok begitu lancang ngomong kayak gitu? Karena di Matius 7 ayat 21 hingga 23 berkata, saya baca ya, di ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu
dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ini kan peringatan kepada orang-orang Kristen yang bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan, berkhotbah, bagi firman, bahkan mengusir setan. Kalau sudah memiliki pelayanan sampai mengusir setan, ya sekalipun sebetulnya kita orang percaya punya kuasa dalam nama Yesus untuk menengking uh, uh, roh-roh jahat gitu ya, mengikat, mematahkan, menghancurkan kuasa setan. Tapi untuk konteks ini kan lebih cenderung pada sesosok oknum atau oknum yang memang sudah memiliki pelayanan di situ. Jadi bukan lagi orang biasa. Mengadakan mujizat dan juga bernubuat. Itu kan berarti orang yang bernubuat itu sudah memiliki karunia kenabian. Mengusir setan, mengadakan tanda mujizat. Tapi toh Tuhan akan berterus terang kepada mereka bahwa kamu ini pembuat kejahatan dan Tuhan tolak. Nah, itulah kenapa saya katakan bahwa kalau seseorang hanya bermegah dengan kekristenan yang seperti itu, rajin ke gereja, suka konten rohani misalnya, jadi seorang yang fanatik, uh, bahkan pelayanan, itu tidak cukup cukup menandakan bahwa seseorang itu Kristen sejati gitu. Kristen sejati dalam pandangan saya adalah di mana dia menjadi surat Tuhan yang terbuka, yang bisa dilihat oleh banyak orang. Lalu dia seorang yang memiliki integritas hati. Sekalipun orang tidak lihat, maka dia tetap memilih hidup dalam kebenaran. Orang yang berintegritas hati juga adalah mereka yang 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 tetap melakukan apa yang benar sekalipun daging berkata enggak. Nah, tempoh hari kan saya sudah bagikan. Ada seseorang yang saya sedang berurusan, berurusan bukan urusan berantem ya, sedang ada sesuatu yang diurus, kemudian saya di waktu-waktu yang lalu saya sudah pernah berhubungan dengan orang ini terkait dengan pentransferan uang. Waktu-waktu yang lalu dia punya account bank yang sama dengan bank uh, bank uh, saya gitu ya. Sama-sama bank, ada bank swasta nasional, ada juga ya bank swasta nasional gitu. Waktu itu urusannya gampang gitu ya, karena kalau sekarang dengan m-banking juga ya, dengan adanya m-banking kan gampang gitu, tinggal semua transaksi lewat gadgetnya, kita nggak perlu ke mesin ATM kayak dulu. Nah, kok belakangan ini dia kasih saya bank swasta yang berbeda, yang saya nggak punya gitu. Nah, bukan soal uh, keberatannya itu kena
biaya transfer antar bank, bukan. Karena sekarang juga apalagi lewat m-banking lebih murah daripada setor ke bank gitu. Maksud saya adalah kenapa ya, kalau dengan pikiran saya, kalau kita bisa melayani orang, mempermudah, kenapa harus mempersulit gitu. Jadi maksud saya sekali saya transfer, kelar urusannya. Nah, orang ini kasih bank yang berbeda. Nah, lalu saya minta dia untuk saya kasih tahu bahwa kita nggak punya bank ini gitu. Maksudnya coba dikasih bank yang memang faktanya 2 waktu yang lalu ada gitu. Jadi, dengan bank yang sama bisa limitnya lebih besar gitu. Tapi ya mungkin juga karena faktor nggak ngomong langsung gitu, jadi seolah-olah orang ini menganggap diri saya ini, ya itu mungkin kedagingan saya ya, yang berkata kayak nggak ngerti gitu ya. Ya dia bilang dalam tulisannya, "Bapak bisa pergi ke bank," gitu ya, walaupun beda bank ya ke bank. Ya saya ngertilah gitu. Maksudnya, eee, kalau ada bank yang sama kan lebih simpel urusannya. Nah, eee, saya ingat ketika saya dulu seperti itu, suka urusan yang kayak gini, yang ada hal-hal sepele yang sebetulnya hal-hal sepele sih, yang buat, eee, darah naik gitu ya, eee, bikin emosi gitu. Kalau dulu saya orangnya walaupun saya nggak jago berantem secara fisik, tapi saya nggak mau kalah orangnya dulu. Eee, Suka ngotot dan egonya tinggi gitu. Jadi ya berselisih juga nggak apa-apa, nggak jadi juga nggak apa-apa. Jadi orangnya, eee, keras dulu. Nah, eee, menanggapi respons orang ini yang memang juga dia bukan siapa-siapa, cuma pesuruh gitu ya. Akhirnya saya, eee, bukan akhirnya, pilihan saya adalah menenangkan hati gitu ya. Lalu saya renungkan bahwa, eee, sekarang saya kan udah berbeda. Jadi sekalipun kita sekarang udah di dalam Tuhan, udah baca firman, udah pujian penyembahan, udah puasa, udah udah melayani, kita ini masih ada tabiat daging. Nah, itu ya seperti kemalasan, kelemahan, amarah. Kita juga berpotensi untuk marah, untuk murka, untuk benci sama orang, untuk berselisih, untuk, eee, pahit gitu ya. Kita masih ada tabiat itu. Tapi kita mau pilih apa? Mengalahkannya atau mengikutinya gitu. Nah, saya renungkan bahwa saya ini sekarang sudah, eee, berbeda gitu, dan memang Tuhan sudah ubahkan banyak hal dari diri saya. Akhirnya saya pilih mengalah gitu ya. Nah, saya juga orang yang, eee, ya tipikal, eee, thinker gitu ya, orang yang mikir gitu, orang yang kalau sebuah urusan belum selesai itu suka kepikiran, bahkan kalau terlalu berat sebuah permasalahan, tak jarang saya kebawa dalam mimpi. Nah, jadi saya pikir supaya daripada urusan ini kemudian jadi beban pikiran saya, ya saya ikutin aja maunya dia gitu ya. Kalau dulu kan suka ngotot, suka ngotot-ngototan gitu, berasa puas aja gitu kalau saya yang menang gitu. Nah, mengalah terkesan kalah, tapi orang yang mengalah itu, eee, ternyata ternyata punya gengsi yang tinggi dalam pandangan Tuhan. Nah, akhirnya, hari ini saya rekaman malam, habis doa malam, saya saya bilang bahwa, eee, saya sapa, "Pagi Bu, saya sudah transfer
jumlah tertentu saya sebutkan. Jadi karena beda bank, jadi saya nggak bisa langsung transfer semuanya karena limitnya per hari ada. Jadi saya akan transfer esok dan pelunasan lusa gitu. Nah, akhirnya tadinya kan saya kesel ya dengan daging saya ya kalau saya ikutin dengan sikapnya yang, "Ya udah Bapak bisa pergi ke bank," gitu. "Kenapa sih kok nggak dipermudah gitu ya, sementara waktu-waktu yang lalu saya punya rekening yang sama," gitu. Dongkol kan ketika, beberapa hari yang lalu. Lalu saya sapa, saya bilang, "Saya udah transfer." Nah akhirnya, "Oh ya makasih ya Pak." Akhirnya, eee, dia juga berterima kasih, memang dia juga yang butuh gitu ya. Akhirnya, komunikasi kemudian ditutup dengan sangat enak gitu. Kalau saya ikutin daging saya tadinya lalu lalu berpikir, "Dasar ya orang ini, mempersulit saja," gitu ya. Saya ikutin terus emosi itu, maka yang ada pikiran saya semakin jelek sama dia, perasaan saya semakin tidak baik pada dia. Tapi saya berkata bahwa keputusanku adalah menurunkan ego, tidak mengikuti kedagingan. Tadi kan saya bilang kalau saya bertahan dengan ego saya, ngotot-ngototan, ya udah misalnya bisa berantem gitu ya atau, eee ya berselisihlah, berbantah-bantahan gitu, bisa. Tapi saya berpikir bahwa apa yang saya banggakan kepada Tuhan kelak, prestasi apa, performa apa yang baik yang membanggakan Tuhan ketika saya ketemu Tuhan. Saya pengennya ketika ketemu Tuhan bukannya tertunduk malu, tapi saya bisa memandang wajah Tuhan. Saya kemudian, eee, mulai kan, "Pagi Bu, saya sudah transfer begini begitu," dan akhirnya, berakhir dengan obrolan yang enak gitu. Akhirnya ketika saya menurunkan ego saya, maka prasangka buruk, perasaan emosi, pikiran yang panas terhadap orang itu, eee, luntur gitu ya, hilang, pudar. Saya menang ketika saya menurunkan ego saya, me 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 menolak kedagingan saya, lalu saya menang karena saya bisa tunjukkan siapa saya kepada orang itu. Bukan orang yang ngotot-ngototan, tapi orang yang mau mengalah dan merendahkan hati, sekalipun sebetulnya nggak pantas saya, melakukan itu untuk dia. Karena selain dia juga cuma orang yang bukan, eee, orang yang ya cuma suruhan gitu, dan dia juga pihak orang yang juga yang butuh gitu. Nah, tapi yang saya katakan tadi bahwa, eee, orang yang berintegritas hati adalah orang yang tetap melakukan kebenaran sekalipun orang nggak lihat. Orang yang berintegritas hati juga adalah orang yang tetap melakukan yang benar sekalipun dagingnya berontak. Itulah gambaran orang Kristen sejati. Saya akan malu sama Tuhan me membaca Alkitab, melakukan pujian penyembahan, puasa, melayani. Sementara praktek hidup saya di tempat yang tersembunyi yang para sahabat nggak tahu, saya ternyata sangat buruk, sangat jelek perilakunya dan munafik, menyimpang dari apa yang saya tahu, kebenaran yang saya tahu, kebenaran yang saya ucapkan, gitu. Nah, akhirnya itu selesai dan saya damai sejahtera dan pikiran itu
beban pikiran itu udah menghilang karena tinggal selesaikan, nggak ada lagi, eee, masalah emosi gitu ya, nggak ada lagi emosi di hati. Saya sangat percaya bahwa Tuhan monitor kita 24 jam dalam sehari, bahkan ketika kita tidur. Dan Tuhan juga ingin mengajarkan kita dalam banyak hal. Bahkan saya pahami Tuhan mengajar kita sama seperti sekolah ada, eee, TK, ada sekolah dasar, kemudian sekolah lanjutan gitu. Pelajarannya itu kan bertahap. Demikian juga Tuhan melatih kita itu bertahap. Dari hal yang mudah dulu, dari hal-hal yang sepele, sampai pada tahap ego kita, kemudian tahap integritas hati kita, bukan tahap ya, eee, sampai pada area ego kita, pada area integritas hati kita. Nah, dan lewat semua ini, selain saya harus mempraktekkan firman, saya dinilai dan ingin diajar oleh Tuhan supaya lebih lagi memiliki kehidupan yang semakin disempurnakan. Dan, eee, ketika siang hari, pagi hari saya baca kitab di Wahyu, lalu saya lanjutkan Amsal kemarin Amsal 19, udah beberapa hari, hari ini saya lanjutkan Amsal 20. Dan saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang ini saya baru ya firman Tuhan yang saya baca, ini saya baru ayat 3 loh. Jadi saya belum belum penuh 2 pasal, tapi seperti yang kemarin saya bilang kan ngapain harus penuhi 2 pasal, 3 pasal, bukan itu nggak perlu, tapi yang kita pengen kejar adalah esensinya, pelajarannya, yang pengen pelajaran melekat di dalam lubuk hati dan pikiran kita. Ini saya baca baru sampai ayat ketiga. Ayat satu dikatakan, eee, nggak perlu ayat satu, langsung ke ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ini betul-betul menghiburkan saya seperti ngomong pada diri saya sendiri. Dan saya seperti di mendapatkan penghargaan dengan ayat ini. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Apa jadinya coba kalau saya akhirnya terus panas, hatinya terhadap orang ini, bahkan, eee eee, mempertahankan ego saya, berselisih, bantah-bantahan soal hal sepele itu. Maka saya akan malu, ya kan, karena setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak, berarti saya orang bodoh dong, ya kan? Jadi berasa ditempeleng dengan firman ini. Tapi yang terjadi adalah saya seperti di diberi selamat oleh Tuhan lewat firman ini, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Saya renungkan ini, eee, sepanjang hari ini karena saya, eee, pengen nikmatin lebih dalam lagi firman itu. Kalau sekedar baca, ya maka maka, eee pesan firman-Nya akan dangkal. Kalau cuma baca, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Ya cuma kata-kata yang kelihatan indah begitu. Tapi ketika saya renungkan firman ini, Tuhan membuat saya mengerti. Kalau kalau cuma omongan biasa yang berkata, "Oh, terhormatlah orang yang menjauhi perbantahan." Itu mah biasa. Tapi penghormatan itu sendiri, itu akan terjadi di dalam kerajaan surga. Ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan, ada
masa, ada waktu di mana terjadi pengupahan dan penghargaan. Maka pada saat itu Tuhan akan Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan berikan penghargaan itu. Bukan cuma kata-kata yang ada dalam ayat ini, tetapi betul-betul akan ada panggung penghormatan kepada mereka yang dalam hidupnya, yang dalam praktek hidupnya, praktek sehari-hari, yang memang terus melakukan kebenaran, termasuk menjauhi perbantahan. Paulus juga akan katakan kan, adanya saja perselisihan di antara kamu itu menunjukkan orang yang tidak dewasa rohani. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Jadi orang Kristen sejati itu harus menjauhi yang namanya pertengkaran, pertikaian, perselisihan, perbantahan. Jadi kalau ada orang Kristen, sekalipun usianya sudah tua, Kristen keturunan, rajin ke gereja, bahkan pelayanan, kalau masih suka berselisih, bermusuhan, bertengkar, berantem, perbantahan, itu bukan orang Kristen sejati. Malah di Amsal 20 ayat 3b berkata bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang bodoh. Amsal 12 ayat 16 berkata, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Ini menyangkut semua praktek hidup kita. Saya berikan contoh ketika saya berhubungan dengan ibu itu. Tapi kita juga kan berhubungan dengan orang-orang terdekat kita. Entah di dalam keluarga inti, keluarga besar, rekan kerja, tempat kita bekerja, dengan orang-orang di mana dengan siapa kita berinteraksi. Kalau ada hal, bahkan hal sepele, yang kecil yang membuat kita langsung meledak, tersinggung, sakit hati, marah, tidak terimaan, membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Alkitab yang bilang, dan saya yang menyuarakan, orang ini adalah orang bodoh. Sebab tidak ada penguasaan diri. Sambil saya merenungkan firman ini, saya membayangkan nanti bahwa memang betul seperti kesaksian yang sudah saya baca di waktu yang lalu. Ketika seseorang, ada setiap kita yang memang pantas untuk menerima mahkota, diperlihatkan bahwa kok mahkota si X dengan si Y itu beda kemuliaannya, beda kelap-kelipnya gitu ya, beda hiasannya. Dengan ada mahkotanya cuma polos gitu ya. Nah, mungkin saja setiap pernak-pernik atau hiasan mahkota seseorang itu menceritakan tentang dirinya, tentang integritas hatinya mungkin, tentang tentang uh, tentang uh, tentang uh, kerendahan hatinya mungkin, kesetiaannya dan macam-macam. Dan itu menjadi kemuliaan yang kekal. Itu tadi yang sangat sangat jelas saya mengerti bahwa kalau cuma terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, itu uh, cuma tulisan yang ya omong ke omong, ya ini bahasa saya, cuman cuman sebutan yang ya dia kan orang terhormat yang sikapnya elok, gak mau menanggapi perbantahan. Gak cuma itu, tapi nanti pada saat pengupahan akan dipanggil, ditunjukkan. Ini adalah orang-orang yang pantas untuk menerima kehormatan. Karena apa? Ketika dalam hidupnya di bumi, orang ini memilih hidup damai, memilih menghindari perbantahan, tidak bertikai, tidak uh, uh, hidup dalam permusuhan. Dan itu akan ada panggungnya, akan ada
akan ada penghargaan itu nanti kepada orang-orang yang seperti ini. Jadi ini adalah perkara rohani yang nanti akan terjadi di dalam kekekalan. Makanya saya heran dengan orang-orang yang ini kan dikatakan gini, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Nah, jika ia menjauhi perbantahan berarti ada potensi konflik kan, ada potensi perbantahan, perselisihan, permusuhan yang akan terjadi. Tapi dipilih untuk menghindari, menjauhi. Nah itu bagaimana saya membahasakan ini ya? Jadi sikap seperti itu, sikap seperti itu aja, eee, sikap seperti itu aja sudah, eee, menunjukkan, eee, integritas hati seseorang. Nah, eee, yang saya mau katakan adalah betapa herannya te terlebih setelah tahu kebenaran ini, betapa herannya saya menyaksikan video-video di YouTube yang konon dilakukan oleh oknum hamba Tuhan yang bukan saja, eee, menjauhi perbantahan, tapi malah menciptakan perbantahan, ya kan? Jadi ada 2 tokoh, 2 oknum hamba Tuhan yang diserang saya tahu di di YouTube, tahun-tahun yang lalu. Tapi 2 tokoh ini sangat elegan sikapnya. Mereka menjauhi perbantahan, tidak berusaha untuk respons atau membalas. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang terhormat, baik dalam pandangan orang Kristen sendiri atau manusia yang kenal mereka, terlebih nanti dalam kekekalan. Tapi orang yang bukan, saya berharap para sahabat ngerti ya, maksud saya. Agak susah saya membahasakannya dan juga saudara ngertinya. Jadi, eee, ketika kita, eee, merespon sebetulnya sebuah permusuhan yang membuat kita, terpancing, itu maksud saya adalah sudah menunjukkan bahwa kita bukan orang Kristen sejati. Orang Kristen ya ini bahasan yang tepat. Jadi saya kan sedang berbicara Kristen yang sejati. Nah, ketika saya kepancing ya, saya kepancing dengan, kejahatan orang lain, eee, sikap orang lain atau sebuah keadaan yang membuat saya marah, itu sebetulnya sudah menunjukkan saya bukan orang Kristen sejati, bukan orang Kristen yang berintegritas, sekalipun saya beralasan itu kan saya karena dipancing gitu ya. Nah, terlebih yang tadi saya katakan, orang-orang yang sengaja membuat suasana menjadi keruh. Ada oknum hamba Tuhan, pelayan Tuhan, subscribers-nya juga banyak, ya boleh dikatakan followers-nya juga banyak, juga cukup pintar gitu ya, tapi malah menciptakan kekacauan, menyerang oknum hamba Tuhan tertentu. Nah ini yang saya katakan, saya bukan menghakimi, saya nggak sebut namanya, saya lebih pada mau tunjukkan bahwa buahnya buahnya. Makanya saya nggak pernah respect dengan oknum hamba Tuhan yang sekalipun tadi saya bilang subscribers-nya banyak, follower-nya banyak, videonya diklik banyak sekali. Tapi ketika saya lihat buah dari bicaranya, itu tidak mencerminkan seorang Kristen sejati. Sekalipun dia katanya pendeta, ya oknum pendeta ya, sekalipun dia oknum pendeta, hamba Tuhan, oknum hamba Tuhan, saya nggak respect dengan orang ini. Sekalipun kelihatannya pintar gitu. Karena dari buahnya kelihatan, ini bukan orang Kristen sejati.
Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Opposite-nya berarti tidak terhormat sungguh orang Kristen yang mau meladeni perbantahan. Terlebih yang memang bahkan ciptakan permusuhan, pertikaian, kerusuhan. Itu adalah betul-betul orang yang dalam pandangan saya, berdasarkan tuntunan firman, adalah orang-orang yang memang tidak punya kehormatan. Sekalipun dia katanya melayani, sekalipun dia dikenal banyak orang gitu ya, tapi orang ini tidak punya kehormatan. Bahkan tadi saya bilang di depan mata saya, selaku orang Kristen, terlebih dalam pandangan Tuhan. Menjadi orang Kristen yang sejati itu nggak mudah. Harus menanggalkan our ego, kemudian juga harus bisa menguasai diri, dan harus bisa sejalan perkataan dan sikap dan perilaku kita. Saya teringat juga sambil merenungkan firman ini, teringat juga dengan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu pada video. Saya nggak tahu para sahabat perhatikan ketika dia bercerita, bagikan di dalam khotbahnya, ada oknum hamba Tuhan yang satu pelayanan dengan beliau di gereja lama. Cuma masalah sepele, PK-nya terlambat dikasih oleh koordinator ya namanya ya. Tapi katanya dia dimaki-maki. Koordinator ini dimaki-maki oleh oknum hamba Tuhan tersebut. Pelayanan loh di mimbar, bagikan firman. Saya nggak tahu siapa nama orang itu, dan saya nggak sedang mempermalukan oknum itu karena kita nggak tahu dia. Saya lebih pada menyorot pada prakteknya. Kok buahnya, perbuatannya itu kok jahat gitu ya, rendahan gitu. Berarti selama ini melayani jangan-jangan memang profesi. Tidakkah sanggup untuk menunjukkan kesabaran selaku hamba Tuhan kepada koordinator yang ya mungkin secara kerohanian lebih rendah daripada dirinya. Nah, sekali lagi saya bilang, kita nggak sedang ngomongin orang, tapi kita mau menyoroti praktek hidup di mana kita ya saya mau sampaikan bahwa kepada kita menjadi orang Kristen yang sejati, yang punya integritas hati, yang tetap melakukan kebenaran sekalipun orang lain nggak lihat, tetap melakukan apa yang benar sekalipun daging berontak. Tidak cocok dengan hati kita, tapi karena kita emosi, pikiran kita ke daging kita, tapi karena itu kebenaran. Tapi kita pilih untuk melakukannya. Jadi dari gambaran tadi, ini yang paling saya mengerti dari kekristenan, ini yang saya dengan keras terapkan dalam kehidupan saya, dan itu yang saya ajarkan. Kan itu kan mengecewakan Tuhan banget dan mempermalukan, tidak menghormati Tuhan, dan menjadi batu sandungan kalau berkhotbah di mana-mana, bagikan firman, ya dikenal oleh publik, tapi kok dalam sikap dan perilakunya, dari bicaranya kok bukan saja nggak cakap ya, bukan saja nggak cakap untuk menghindari perbantahan, bahkan menciptakan perbantahan. Itu kan heran. Makanya ayat firman Tuhan ini udah jelas banget yang Tuhan maksudkan dengan fakta-fakta yang kita lihat. Kamu mengusir setan demi namaku juga, atau mengadakan mujizat atau bernubuat, itu nggak jadi syarat mutlak untuk kemudian Tuhan akan selamatkan orang. Kalau
dia tidak menjadi orang Kristen sejati yang punya integritas hati, yang memang praktek hidupnya sekalipun orang lain nggak lihat, sekalipun ke dagingnya berontak, orang ini kalau tidak sanggup untuk berjalan di dalam kebenaran, Tuhan tidak akan perhitungkan. Jadi orang entah dia Kristen sudah lama, rajin ke gereja, kelihatannya fanatik gitu, suka dengan lagu-lagu rohani, tapi giliran bahkan pelayanan, giliran dibuat marah, malas marah, masih tersinggung, sakit hati, benci, marah, nggak mengampuni. Bahkan seperti waktu yang lalu, saya kan udah bilang kemarin, saya bukan berarti seperti ingat-ingat gitu ya. Tapi saya bawa ini bukan orangnya, tapi lebih pada perilakunya, supaya kita bisa belajar. Apakah seperti itu teladan orang Kristen? Gosipin orang, fitnah orang, ngejelekin orang, hakimin orang, seret namanya, bawa namanya dan diomongin seperti itu. Sedangkan tidak menghindari perbantahan saja, itu sudah bukan orang Kristen yang sejati, yang terhormat. Apalagi menciptakan permusuhan, melakukan fitnah, gosip, menghakimi. Coba kita lihat. Firman Tuhan ini sangat komplit. Berkata bahwa dari buahnya kamu bisa lihat mereka. Jadi orang kelihatannya rohani, menuliskan hal-hal rohani, memberikan hal rohani, itu bukan cerminan dirinya. Cerminan diri kita adalah praktek hidup kita. Seseorang dinilai sejati. Itu bukan semata apa yang ditampilkan di depan publik. Tetapi justru ketika orang lain gak melihat, ketika gak cocok dengan kedagingannya, tapi dia pilih takluk kepada kebenaran, itulah Kristen sejati. Dan yang saya pahami, itu yang Tuhan senang. Itulah ibadah sesungguhnya. Itulah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Tadi saya katakan saya seolah dihadiahi dengan firman ini, dan saya renungkan. Kan ini dalam beberapa hari ke depan saya akan fokus di Amsal 20. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Sebaliknya, tak terhormatlah orang jika dia meladeni perbantahan. Apalagi yang ciptain perbantahan, permusuhan, kerusuhan. Itu kan hina banget. Sekalipun dia ngakunya oknum hamba Tuhan. Sekalipun dia ngakunya pelayanan. Dia ciptakan permusuhan. Saya bersyukur sekali saya katakan bahwa saya nggak bermegah atas apapun. Saya hanya bersyukur untuk Tuhan ubahkan saya. Saya udah banyak kali melewati yang kayak gini-gini. 2016 orang menyerang saya. Yang awal tahun lalu ya, saya bisa lewati sekalipun berat. Saya pilih untuk nggak ngeladenin. Kalian sahabat setia menjadi saksinya. Saya pilih diam, menjauhi perbantahan. Demikian juga dengan apa yang menjadi kesaksian. Dan tadi saya katakan, saya seperti dianugerahi loh dengan firman tadi. Firman Tuhan itu kan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Saya seperti dihadiahi oleh firman tadi. Tuhan memberikan penghargaan kepada diri saya untuk keputusan yang terbaik, merespons kondisi yang tidak baik. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan.
Tapi kalau sukanya berantem, berselisih, balas jahat dengan jahat, itu bukan orang yang terhormat. Itu bukan orang Kristen yang terhormat, bukan orang Kristen yang punya integritas hati, dan bukan orang Kristen sejati. Kalau soal tahu banyak firman Tuhan, so dengerin lagu rohani, kemudian ikut live streaming, haleluya, puji Tuhan, amin, amin, itu mah gampang. Tapi bagaimana ketika kita dibentur? Responsnya seperti apa? Tetap memilih yang benar apa enggak? Saya nggak pernah bayangkan saya akan menjadi seperti ini. Tuhan proses begitu elok. Dan saya bersyukur untuk setiap proses yang Tuhan kerjakan, dan dengan proses seperti ini saya bisa melihat bahwa memang tempat yang Tuhan janjikan, surga, kekekalan, Yerusalem baru itu adalah memang tempat yang nggak boleh ada celah. Nggak boleh ada celah, nggak boleh ada noda, nggak boleh ada kenajisan, harus betul-betul bersih. Dan melalui proses yang ada Tuhan bersihkan kita. Nah, memprihatinkan bagi saya, kalau orang nggak bisa nggak bersedia diproses, dan gitu aja ngebulet, nggak ada yang berubah, karakternya tetap sama, dari tahun ke tahun tetap aja masih tersinggungan, masih sakit hati, masih nggak bisa ngampunin orang, masih suka balas yang jahat dengan yang jahat. Belum bisa menang terhadap kondisi yang me me menyinggung kedagingannya. Kapan mau seperti Yesus? Nah, ini sangat memberkati saya sangat, eee, tersanjung dengan, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, dan saya mau semakin bersih lagi dan mau mencerminkan Yesus di dalam kehidupan saya. Ini yang kita harus kerjakan selama hidup di dunia ini. Jadi bukan cuma baca Alkitab, ibadah live streaming, kemudian suka bagi-bagi rohani, bukan. Bukan sebatas itu. Itu masih kulitnya aja. Tapi bagaimana our inner man, manusia batinia kita, seluruh kehidupan kita, hati, pikiran, jiwa kita mengalami transformasi hari semakin hari. Kalau hidup orang sudah seperti ini, itu ketemu Tuhan tuh gampang banget. Lewat pujian penyembahan, lewat pembacaan firman, ketemu aja remanya. Bisa merasakan Tuhan dengan mudah, hidupnya semakin diubahkan. Dan kalau seseorang semakin hidupnya diproses, dimurnikan, disucikan, dikuduskan, maka dia akan semakin mudah bersentuhan dengan Allah yang adalah kudus. Saya udah sampai di proses ini belum sempurna dan saya mau lebih lagi nanti. Yang saya mau katakan adalah, saya mau sampaikan selain temanya adalah menjadi Kristen sejati. Coba evaluasi. Model pribadi seperti apakah diri kita masing-masing? Kita kan nggak tahu bagaimana si sahabat A atau saudara A dalam prakteknya. Kita nggak tahu. Apakah hanya kelihatannya di sini rohani, atau kemudian ketika orang menyerang, maki-maki, balas maki-maki juga. Ya percuma, ibadahnya itu, sorry ya saya katakan, itu percuma. Firman Tuhan berkata, kalau orang katanya beribadah, tapi nggak mengekang lidahnya, percuma ibadahnya. Itu baru lidah. Apalagi kalau perbuatan juga. Percuma semuanya. Kalau nggak diikuti dengan hidup yang menghamba pada kebenaran itu. Ini yang kita harus kerjakan selama di bumi ini. Berprestasi, berproses, bertransformasi, sampai nanti layak ketemu dengan Tuhan di Yerusalem baru. Sebab tidak akan pernah masuk ke dalam sesuatu yang najis,
saya juga baca di Wahyu, siapa yang Tuhan akan diselamatkan kira-kira? Mereka tidak mencemarkan dirinya, tidak ada tipu dalam mulutnya, yang mengikuti anak domba itu. Mengikuti ini bukan berarti ikuti secara fisik, ngikutin perintahnya, sesukar apapun taat. Itu kategorinya. Dan itu yang harus dipersiapkan selama hidup. Kalau gagal itu semuanya, mungkin juga seperti yang saya katakan di waktu yang lalu, selamat karena mungkin udah pernah dengerin Tuhan, dengar tentang Tuhan. Kalau hatinya masih masih belum 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 uh, bebal ya, masih mungkin dia pikir oh sebelum mati ya bertobat. Tapi secara prestasi, secara status, orang yang tidak mempersiapkan karakternya, mempersiapkan pribadinya di hadapan Tuhan dengan menjadi orang Kristen sejati, berintegritas, tidak akan mendapatkan penghormatan seperti yang dikatakan oleh ayat ini. Terhormatlah mereka yang menghindari perbantahan. Tuhan itu adalah pribadi yang suka memberikan penghargaan, menyenangkan, membahagiakan anak-anaknya. Juga penghargaan nanti. Jadi kalau kita gagal menjadi pelaku firman, tetap juga ternyata nggak jauh beda dengan orang dunia. Cuman orang dunia nggak percaya Yesus, nggak baca Alkitab, nggak melakukan par gitu ya. Tapi praktek hidupnya nggak jauh beda dengan mereka. Ya masih tersinggungan, kedagingan, sakit hati, marah. Ya kalau lu perlakukan saya seperti itu, ya saya akan balas dengan sikap yang jahat gitu ya, sikapnya yang jahat, yang nggak ada bedanya. Kalaupun selamat seperti yang saya katakan tadi, bukanlah kategori, bukanlah kelompok orang-orang yang terhormat di dalam kekekalan. Saya semakin bersemangat terus mendandani hidup saya di hadapan Tuhan karena terlalu indah apa yang Tuhan sediakan di depan, dan penghargaan itu kekal adanya. Itu yang kita kerjakan. Orang yang mata rohaninya terbuka dengan hal seperti ini, maka akan bersemangat untuk mengerjakan keselamatan dirinya, mendandani dirinya, mengubahkan perilakunya, nggak tetap dalam kebodohan, nggak tetap dalam ketidaktaatan, tetapi semakin hari terus berlari, bertransformasi, menyerupai dengan Kristus. Nah, kiranya pesan RSSP ini membangkitkan semangat setiap kita untuk mengejar keserupaan dengan Tuhan, mengejar hal-hal yang bernilai kekal tentunya, dan juga mengevaluasi diri kita. Malu sama Tuhan, lakukan semuanya, ibadah live streaming, ibadah di gereja, lakukan bahkan pelayanan, tapi hidup kita, hati, pikiran, perkataan kita tidak sepenuhnya tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, ini kiranya menjadi motivasi dan juga peringatan, evaluasi untuk kita. Supaya semakin hari kita semakin dewasa rohani, semakin serupa dengan Kristus, Yesusnya semakin kelihatan semakin hari. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Itu juga yang menjadi bukan cuma syarat keselamatan, tapi dasar mendapatkan hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan, termasuk penghargaan di kemudian hari. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku, Kerajaan